Satanisme adalah salah satu topik yang paling sering diselimuti oleh kontroversi, rasa takut, dan sekaligus rasa penasaran. Bagi sebagian orang, kata ini mengingatkan pada ritual gelap, simbol misterius, atau bahkan kisah seram yang diwariskan secara turun-menurun. Namun seperti apa sebenarnya Satanisme ini? Konsep setan atau Satan berakar pada berbagai tradisi keagamaan kuno. Dalam agama-agama Abrahamik, setan sering digambarkan sebagai entitas yang memberontak terhadap Tuhan. Namun sebelum konsep ini populer, beberapa peradaban kuno seperti Mesopotamia memiliki dewa-dewa dan roh yang melambangkan kekacauan atau kejahatan. Dalam tradisi Sumeria misalnya, ada sosok Enki yang kadang-kadang diasosiasikan dengan pemberontakan terhadap tatanan kosmik. Dalam Alkitab, setan pertama kali muncul dalam kitab Ayub sebagai sang penuduh, yaitu seorang makhluk yang menentang kesetiaan manusia kepada Tuhannya. Dalam Perjanjian Baru, gambaran setan menjadi lebih kompleks, berkembang menjadi musuh utama umat manusia yang menggoda, menipu, dan merusak tatanan ilahi. Kisah pemberontakan Lucifer dalam tradisi Kristen yang berasal dari interpretasi kitab Yesaya dan Yehezkiel menambahkan dimensi baru pada karakter ini sebagai malaikat jatuh yang memimpin pemberontakan melawan surga. Pada abad pertengahan, di mana ketika konsep setan berkembang menjadi sosok yang jauh lebih menakutkan, Gereja Katolik memainkan peran besar dalam menyebarkan ide-ide tentang setan sebagai musuh umat manusia. Buku-buku seperti Malleus Maleficarum yang terbit pertama kali pada tahun 1487 yang digunakan untuk memburu penyihir menggambarkan setan sebagai penguasa kejahatan yang bekerja melalui manusia. Pada masa ini, setan sering dikaitkan dengan sihir, okultisme, dan ritual-ritual terlarang. Pada abad ke-17 dan 18, era pencerahan membawa perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Dogma agama mulai ditentang oleh sains dan filsafat rasional. Dalam konteks ini, ide-ide tentang setan mulai diromantisasi. Beberapa penulis seperti John Milton dalam karya epiknya Paradise Lost menggambarkan Lucifer sebagai sosok tragis yang berani melawan tirani surga. Satanisme sebagai gerakan modern baru muncul pada abad ke-20, dipelopori oleh tokoh kontroversial seperti Aleister Crowley dan Sandor Levy. Aleister Crowley, seorang okultis Inggris, menciptakan filosofi telema yang meskipun tidak secara langsung terkait dengan satanisme, namun sering disalahartikan sebagai salah satu manifestasinya. Crowley dikenal dengan moto terkenalnya, yaitu "Do what thou wilt shall be the whole of the law", yang dianggap menekankan pada kebebasan individu. Anton Levy, di sisi lain, mendirikan gereja setan atau Church of Satan pada tahun 1966 di San Francisco. Dalam bukunya yang berjudul The Satanic Bible pada tahun 1969, Levy memperkenalkan satanisme sebagai filosofi ateistik yang merayakan individualisme, kekuatan pribadi, dan penolakan terhadap moralitas tradisional. Satanisme Lavean, seperti yang disebut, lebih menekankan simbolisme setan sebagai pemberontak daripada entitas supernatural. Ritual dalam satanisme modern bervariasi, tergantung pada kelompok atau individu. Gereja setan misalnya, menekankan ritual yang lebih bersifat psikodrama, dirancang untuk membantu individu mencapai tujuan pribadi mereka. Beberapa simbol yang sering digunakan dalam satanisme termasuk pentagram terbalik, kepala kambing atau Baphomet, dan angka 666 yang sering diasosiasikan dengan tanda bintang dalam Alkitab. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk satanisme melibatkan ritual atau kepercayaan pada setan sebagai makhluk yang nyata. Ada juga varian satanisme spiritual, di mana para pengikutnya melihat setan sebagai arketip atau simbol transformasi pribadi dan pemberontakan terhadap dogma agama. Satanisme sering menjadi pusat kontroversi, terutama di negara-negara yang pengaruh agamanya kuat. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Amerika Serikat mengalami fenomena yang dikenal sebagai Satanic Panic, di mana banyak orang yang percaya bahwa Satanisme terorganisasi bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan,
pelecehan, dan penculikan. Namun sebagian besar tuduhan ini kemudian terbukti tidak berdasar. 1. Satanisme Laveen, pemberontakan filosofis. Salah satu bentuk satanisme yang paling terkenal adalah Satanisme Laveen, yang didirikan oleh Anton Sander Levy pada tahun 1966 dengan berdirinya Gereja Setan atau Church of Satan. Filosofi ini didasarkan pada prinsip ateistik dan tidak memandang setan sebagai makhluk yang nyata. Sebaliknya, setan dianggap sebagai simbol pemberontakan, individualisme, dan kekuatan pribadi. Dalam bukunya The Satanic Bible, Levy menekankan 9 pernyataan satanisme. Yang pertama, yaitu merayakan kesenangan hidup daripada pengorbanan diri. Lalu yang kedua, memuliakan kebebasan individu dan kecerdasan. Dan yang ketiga, menghormati kekuatan alamiah manusia. Dalam pandangan Levy, manusia seharusnya tidak tunduk pada moralitas dogmatis yang seringkali membatasi naluri alami. Ia mengajarkan bahwa setiap individu adalah Tuhan bagi dirinya sendiri, dan tujuan utama hidup adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan pribadi. 2. Satanisme teistik, penyembahan entitas supernatural. Berbeda dengan satanisme Laveen yang ateistik, satanisme teistik memandang setan sebagai makhluk atau entitas nyata yang layak untuk dipuja. Bagi penganutnya, setan sering dianggap sebagai pelindung, guru, atau pemberi pencerahan. Satanisme jenis ini mengadopsi banyak elemen dari tradisi okultisme seperti pemanggilan roh, penggunaan mantra, dan ritual pengorbanan. Meskipun sebagian besar pengorbanan ini bersifat simbolis, bukan literal. Satanisme teistik seringkali bersifat pribadi dan bervariasi antara individu atau kelompok. Beberapa penganut menganggap setan sebagai dewa kuno yang telah disalahpahami oleh agama-agama besar. Sementara yang lainnya melihat sebagai simbol kebebasan spiritual yang membantu mereka membebaskan diri dari belenggu dogma agama. Meskipun satanisme teistik cenderung bersifat spiritual, tidak ada keseragaman dalam cara setan dipuja atau diinterpretasikan. Hal ini menciptakan keragaman besar dalam bentuk praktik dan keyakinan di antara kelompok-kelompok yang ada. 3. Luciferianisme, pencerahan dan kebijaksanaan. Luciferianisme seringkali dianggap sebagai cabang dari satanisme, meskipun penganutnya mungkin tidak setuju. Dalam tradisi ini, Lucifer dilihat bukan sebagai simbol kejahatan, tetapi sebagai pembawa cahaya, pencerahan, dan kebijaksanaan. Nama Lucifer yang berasal dari kata Latin yaitu lux fere yang artinya pembawa cahaya, mencerminkan fokus filosofi ini pada pengetahuan dan pembebasan diri. Luciferianisme menekankan pengembangan intelektual dan spiritual serta pencarian kebenaran melalui introspeksi dan pengalaman pribadi. Ritual dalam tradisi ini lebih bersifat meditasi atau simbolis, seringkali melibatkan pencarian makna hidup yang lebih mendalam. Bagi para penganutnya, Lucifer adalah arketip pemberontak yang melawan tirani demi kebebasan dan kemajuan. 4. Setianisme, pemahaman tentang Dewa Set. Setianisme adalah bentuk satanisme yang memuja dewa Mesir kuno, yaitu Dewa Set, sebagai simbol individualisme dan kekuatan kosmik. Tradisi ini dipopulerkan oleh Michael Aquino pada tahun 1975 setelah ia meninggalkan gereja setan dan mendirikan kuil Set atau Temple of Set. Dewa Set dipandang sebagai representasi prinsip gelap dalam alam semesta, tetapi bukan dalam pengertian moralitas hitam putih. Setianisme menekankan transformasi pribadi melalui proses yang disebut sebagai seper, yang berarti menjadi atau berkembang. Proses ini melibatkan eksplorasi diri, pemahaman mendalam tentang kekuatan batin, dan pencapaian tujuan spiritual. Dalam ritualnya, Setianisme sering menggunakan simbol-simbol Mesir kuno dan pendekatan magis untuk menghubungkan diri dengan kekuatan kosmik. 5. Satanisme spiritual, perpaduan kepercayaan dan magis.
Satanisme spiritual adalah bentuk yang memadukan kepercayaan pada setan sebagai entitas dengan praktik-praktik spiritual dan magis. Kelompok seperti Joy of Satan adalah contoh dari aliran ini, yang seringkali memadukan elemen dari agama-agama pagan, okultisme, dan bahkan astrologi. Para penganutnya percaya bahwa setan adalah representasi dari kebebasan, transformasi, dan pencerahan spiritual. Satanisme spiritual sering dikritik oleh kelompok satanisme lainnya karena pendekatannya yang sangat bervariasi dan terkadang tidak konsisten. Namun bagi mereka yang mengikuti aliran ini, satanisme adalah perjalanan individu menuju pencerahan dan pembebasan. Praktik ritual satanisme adalah salah satu aspek yang paling kontroversial dan seringkali menjadi pusat perhatian masyarakat umum dan ritual yang sederhana hingga yang rumit. Ritual dalam satanisme sangat bervariasi, tergantung pada jenis satanisme yang dianut. Namun sebagian besar ritual memiliki elemen simbolis yang kuat, seringkali melibatkan lilin, pentagram, mantra, dan musik. Jenis-jenis ritual satanisme yang pertama adalah ritual psikodrama. Ritual ini bertujuan untuk membantu diri untuk melepaskan emosi yang terpendam atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam satanisme Lavean, ritual ini sering digunakan sebagai bentuk terapi emosional. Contohnya adalah ritual kemarahan, di mana seseorang melampiaskan rasa frustasi melalui simbol atau tindakan simbolis. Yang kedua adalah ritual pemujaan setan. Ritual ini melibatkan pemujaan langsung kepada setan sebagai entitas spiritual. Biasanya, ritual ini mencakup doa, meditasi, dan persembahan simbolis seperti lilin atau dupa. Yang ketiga ada ritual magis. Dalam tradisi seperti Luciferianisme dan Setianisme, ritual magis digunakan untuk mengakses energi kosmik atau kekuatan spiritual. Praktik ini melibatkan penggunaan simbol kuno, mantra, dan kadang-kadang menggambarkan arketip mitologis seperti Lucifer atau Dewa Set. Yang terakhir adalah ritual transformatif. Ritual ini bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan seseorang, baik secara mental, emosional, dan spiritual. Misalnya dalam Setianisme, ritual Seper dirancang untuk membantu individu menjadi versi terbaik dari diri mereka. Setiap ritual satanisme juga memiliki unsur-unsur kunci yang memberikan makna simbolis. Mereka biasanya menggunakan lilin hitam atau lilin merah. Lilin hitam melambangkan kekuatan, misteri, dan pemberontakan. Sementara lilin merah mewakili energi, hasrat, dan keberanian. Ada juga dari golongan mereka yang menggunakan simbol pentagram terbalik. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan pembalikan nilai-nilai tradisional, terutama dalam konteks agama Kristen. Lalu mantra dan doa. Mantra biasanya sering ditulis dalam bahasa kuno atau simbolis untuk menciptakan suasana yang magis. Dalam beberapa kasus, doa juga diucapkan kepada setan atau Lucifer. Pengikut satanisme juga biasanya mencampurkan elemen seperti musik dan suara. Musik memainkan peran penting dalam menciptakan suasana ritual. Dan jenis-jenis musik yang digunakan bervariasi, dari musik klasik hingga musik metal. Ini semua tergantung pada jenis satanismenya. Bahkan ada yang menggunakan unsur pengorbanan simbolis, meskipun sering disalahartikan oleh masyarakat. Sebagian besar satanisme modern menolak pengorbanan hewan atau manusia. Pengorbanan yang dilakukan lebih bersifat simbolis, seperti membakar kertas yang berisi harapan atau keluhan. Karena sifatnya yang seringkali menentang norma-norma agama mayoritas, satanisme sering dianggap sebagai ancaman. Kaum muslimin dan Nasrani kerap mengkritik ritual satanisme sebagai tindakan anti-agama yang merusak moralitas masyarakat. Ritual dan simbol satanisme telah menjadi bagian dari budaya populer, seringkali tanpa konteks yang benar. Film, musik, dan seni sering menggunakan elemen-elemen satanisme untuk menciptakan kesan gelap atau pemberontakan. Genre musik seperti heavy metal atau black metal sering menggunakan simbol satanisme sebagai bagian dari estetika mereka. Band seperti Black Sabbath, Slayer, dan Ghost seringkali mengangkat tema-tema pemberontakan dan kebebasan yang terkait dengan satanisme. Kemudian untuk media film dan televisi, film horor seperti The Exorcist dan Rosemary Baby telah memperkuat stereotip tentang satanisme sebagai sesuatu yang jahat dan menyeramkan. Namun beberapa karya seperti The Witch mencoba mengeksplorasi sisi filosofi satanisme dengan cara yang lebih halus.
Seiring berjalannya waktu, praktik ritual dan satanisme terus berkembang. Generasi muda yang tertarik pada satanisme seringkali menciptakan interpretasi baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Beberapa kelompok bahkan menggunakan ritual satanisme sebagai alat untuk advokasi sosial, seperti memperjuangkan kebebasan beragama dan hak individu. Sebelum konsep setan seperti yang dikenal dalam agama Abrahamik, banyak budaya kuno sudah memiliki mitos tentang makhluk atau dewa yang memberontak terhadap otoritas ilahi. Dalam zaman Zoroastrianisme, dikenal adanya dua kekuatan absolut atas alam semesta, yaitu Ahura Mazda yang melambangkan kebaikan, dan Angra Mainyu atau Ahriman yang menjadi lambang dari kejahatan. Ahriman adalah entitas destruktif yang melambangkan kekacauan dan pemberontakan melawan keteraturan Tuhan. Ide ini kemudian mempengaruhi konsep setan dalam agama-agama Abrahamik. Lalu dalam mitologi Yunani dikenal adanya sosok yang bernama Prometheus. Prometheus mencuri api dari para dewa untuk diberikan kepada manusia. Tindakannya sering dilihat sebagai simbol pemberontakan melawan kekuasaan Tuhan. Itu semua demi kebebasan dan kemajuan manusia. Satanisme modern terkadang memandang Prometheus sebagai figur yang mirip dengan Lucifer. Dalam tiga agama Abrahamik utama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, setan digambarkan sebagai kebalikan dari Tuhan, atau bisa dikatakan sebagai musuh dari Tuhan. Namun narasi ini berkembang secara bertahap dalam teks-teks agama. Dalam teks Yahudi awal, seperti kitab Ayub, setan bukanlah musuh Tuhan, melainkan seorang penguji atau penuduh yang bekerja di bawah otoritas Tuhan. Namun dalam literatur apokrif seperti kitab Henokh, setan digambarkan sebagai pemimpin malaikat yang jatuh, yang akhirnya memberontak melawan Tuhan. Lalu dalam tradisi Nasrani, setan sering diidentifikasikan sebagai Lucifer, yang disebut dalam salah satu ayat di Yesaya. Disebutkan di sana sebagai bintang timur yang jatuh. Meskipun teks ini awalnya mengacu pada Raja Babilonia, interpretasi kemudian menggambarkan Lucifer sebagai malaikat yang jatuh karena kesombongannya. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak elemen dalam satanisme modern, termasuk perayaan kebebasan dan pemberontakan. Sementara dalam sudut pandang kaum muslimin, setan digambarkan serupa dengan iblis. Iblis adalah jin yang menolak untuk sujud kepada Adam, meskipun dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakannya sering dilihat sebagai simbol dari kebanggaan dan pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Dalam beberapa interpretasi satanisme, cerita ini mencerminkan pencarian kebebasan individu dari aturan-aturan yang dianggap otoriter. Selain mitologi, gagasan pemberontakan melawan otoritas ilahi juga muncul dalam filsafat dan pemikiran kuno. Dalam tradisi Gnostik, dunia material dianggap sebagai penjara yang diciptakan oleh Demiurgus, yaitu dewa yang lebih rendah dan tidak sempurna. Beberapa aliran Gnostik memandang setan atau Lucifer sebagai pembawa pengetahuan yang membantu manusia membebaskan diri dari keterbatasan dunia material. Lalu dalam filsafat Yunani dan Romawi, gagasan tentang kekuatan individu seringkali dipromosikan. Tokoh seperti Socrates dan Epicurus menekankan pentingnya akal budi dan kebebasan dari dogma religius, yang kemudian menjadi inspirasi bagi satanisme modern. Pada abad pertengahan, konsep setan semakin berkembang melalui pengaruh agama Kristen. Setan menjadi simbol segala sesuatu yang dianggap melawan Tuhan, termasuk ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Pada abad ke-15 dan 16, perburuan penyihir merebak di Eropa dengan banyak tuduhan yang menghubungkan penyihir dengan pemujaan setan. Fenomena ini memperkuat citra setan sebagai musuh utama Tuhan dan masyarakat. Adanya karya seperti Faust oleh Goethe dan Paradise Lost oleh John Milton memberikan gambaran kompleks tentang setan sebagai tokoh yang tragis. Dalam Paradise Lost, setan digambarkan sebagai pemimpin pemberontak yang memilih lebih baik memerintah di neraka daripada melayani di surga. Ketika dunia mulai memasuki era modern, satanisme mengalami transformasi yang besar. Pada abad ke-18 dan 19, gerakan romantisisme sering memuliakan pemberontakan melawan otoritas. Figur seperti setan dan Lucifer menjadi simbol kebebasan, kreativitas, dan individualisme dalam seni dan sastra.
Lalu pada akhir abad ke-19, gerakan okultisme seperti Hermetic Order of the Golden Dawn dan karya dari Aleister Crowley mulai memasuki elemen-elemen satanisme dalam ajarannya. Memang meskipun tidak secara eksplisit memuja setan. Di abad modern, satanisme telah melampaui batas agama dan filsafat untuk menjadi bagian dari budaya populer, seni, dan diskursus sosial. Satanisme modern tidak hanya terkait dalam agama atau kepercayaan, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap norma-norma sosial. Banyak seniman kontemporer yang sering menggunakan ikonografi satanisme untuk mengeksplorasi kebebasan ekspresi. Kemudian simbol seperti pentagram, tanduk, atau salib terbalik telah menjadi bagian dari mode arus utama. Bagi sebagian orang, ini adalah ekspresi estetika. Sementara bagi yang lain, ini adalah simbol pemberontakan terhadap norma agama. Di era modern ini, satanisme juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan kritik terhadap sistem politik dan agama, seperti Satanic Temple yang didirikan pada tahun 2013 lalu. Ini adalah tempat organisasi aktivis yang menggunakan satanisme untuk menentang dominasi agama dalam politik. Mereka mempromosikan nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan kebebasan berpikir sambil menentang campur tangan agama dalam urusan pemerintahan. Salah satu aksi terkenal mereka adalah mendirikan patung Baphomet sebagai tanda protes terhadap monumen 10 perintah Tuhan yang diletakkan di properti publik. Keberadaan organisasi seperti The Satanic Temple ini sering memicu kontroversi, terutama di kalangan masyarakat yang religius. Namun banyak pendukungnya yang melihat gerakan ini sebagai perjuangan untuk kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. Meski satanisme modern telah beradaptasi dengan budaya kontemporer, ia tetap menjadi topik yang kontroversial. Banyak masyarakat yang masih memandang satanisme sebagai sesuatu yang berbahaya dan amoral. Stigma ini sering diperburuk oleh mispersepsi bahwa semua satanis terlibat dalam ritual kekerasan atau kegiatan ilegal. Dalam perkembangan teknologi dan globalisasi, satanisme terus berkembang sebagai fenomena yang dinamis. Internet telah menjadi platform utama bagi penganut satanisme untuk berkomunikasi dan berbagi ide. Forum, media sosial, dan komunitas daring memainkan peran penting dalam menyebarkan paham ini ke seluruh dunia. Di era modern, satanisme tidak lagi terbatas pada satu wilayah atau budaya. Ia menjadi simbol global dari pemberontakan, kebebasan, dan eksplorasi identitas. Dalam Islam, satanisme dipandang sebagai salah satu bentuk kesesatan yang lahir dari tipu daya iblis, yaitu makhluk yang telah bersumpah untuk menyesatkan umat manusia sejak awal penciptaan Nabi Adam. Al-Quran dengan jelas menggambarkan iblis sebagai musuh nyata dari manusia. Islam mengajarkan bahwa tindakan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada setan, adalah bentuk dari kemusyrikan yang merupakan dosa terbesar. Satanisme, baik dalam bentuk ritual maupun sebagai filosofi hidup yang menempatkan ego dan nafsu di atas segalanya, bertentangan dengan prinsip tauhid yang menjadi inti dari ajaran Islam. Banyak orang yang terjerumus ke dalam satanisme karena mencari makna hidup atau merasa kecewa dengan dogma agama tertentu. Dalam Islam, kekosongan spiritual ini dapat diatasi melalui hubungan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, dan ibadah yang konsisten. Islam menawarkan kedamaian sejati dengan mengajarkan bahwa makna hidup ditemukan dalam penyerahan total kepada Sang Pencipta dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mulia yang telah ditetapkannya. Pada intinya, jika dalam kacamata Islam, satanisme bukan sekedar kepercayaan atau gaya hidup, melainkan bentuk nyata dari kebodohan spiritual yang menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.